kalau gravitasi itu tarik menarik, gitu kan? Kalau anak-anak tertarik sama Pak Guru atau Pak Guru tertarik sama kalian, namanya punya kreativitas. Ingat ya, tarik menarik. Pak Guru menarik nggak? Menarik. Hari ini pembelajarannya ini mengidentifikasi, tahu mengidentifikasi? Ya, sifat. Bingung Mas ya, mengidentifikasi itu ya kira-kira membayangkan begitu loh. Mengidentifikasi. Bayang-bayang. Mengidentifikasi kayak gravitasi yang ada di bumi. Kemudian mengetahui manfaatnya. Paham? Belum. Ya memang belum dijelaskan ya. Nih, lihat dulu gambarnya ya. Ini sebenarnya itu gambarnya itu yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini itu bisa muter-muter gini loh. Bagus sebenarnya. Anggap aja lah muter-muter ya. Anggap berputar. Kenapa bisa muter Pak? Ya, karena gambarnya gambar terlalu kencang ya. Terlalu kencang. Lihat aja kan animasi gitu. Jadi ada yang muter-muter gitu. Tahu muter-muter. Jadi ada benda gitu ya. Kalian bisa bayangin aja, itu ada benda. Kemudian ada benda yang lebih kecil. Muter-muter gitu. Lilin, nah, ya, itu namanya orbit. Nyer. Lagi. Kalau yang tengah ini, kuncinya itu adalah layang-layangnya. Kalau yang sana kata kuncinya adalah orbit. Orbit itu apa? Orbit betul. Ya. Nah, sekitar sesuai dengan apa garisnya ya. Letak aja di situ namanya orbit. Kalau yang di tengah itu kata kuncinya ada melayang-layang. Pernah nggak merasa melayang begitu? Fly, ya. Fly. Lalu, atau nanti kalian kalau sudah SMP gitu ya, nah kita tembak itu merasa melayang itu tidak sama melayang. Melayang ya. Ingat kata kuncinya adalah melayang. Kemudian kalau yang ketiga, yang suka basket, dribble gitu. Mendal Pak. Mendalan betul gitu ya. Menceplok bola. Jadi kalau posisinya di atas maka dia akan terus ke bawah. Tadi itu benda. Kata kuncinya adalah jatuh. Busra 2? Yes. Ya. Konsentrasi ya. Undangan? Yes. Busra 2? Yes. Yes. No. Yes, no. Yes, no. Kan kita ngomong ke yang lebih luas ya. Ngomong ke yang lebih luas. Kalau tadi sudah dijelaskan ada gambar bumi kan? Ini ya. Ada panah-panah begitu. Yang belakang kami terus Pak, datang Pak. Yang belakang. Nah ini ya, ada gambar bumi begitu kan. Terus ada panah ya. Dan airnya itu nggak tumpah kan? Tumpah nggak airnya? Tumpah. Airnya nggak tumpah. Tapi di sini juga nanti akan terjadi namanya air laut itu naik. Gelombang. Nah, ada gelombang, ada yang surut, pasang surut, ya. Ada yang sama kayak kehidupan mereka nggak terserang di bawah. Siapa yang serang di bawah? Hidup pasang surut.
sampai sini punya bayang-bayang nggak? Kalau tadi kan belum punya. Tadi belum punya kan? Dari paparan tadi kita sudah punya bayangan nggak? Meskipun sedikit. Ya Pak. Ya, ya. Nah, hari ini Pak Yata akan membagi 3 kelompok. Belakang. Halo, halo. Bilang kan? Yes. Pusat 2. Yes. Yang belakang berapa Pak? Pusat 2. Yes. Yes, yes. Itu sudah terbentuk 3 kelompok anak-anak. Yang tadi yang kelompok profesor itu sukanya membaca ya. Bawa buku nggak? Ya, dibuka bukunya, buku IPAS itu halaman Sekolah. halaman 58. Kalau nggak punya browsing lah bawa HP. Halaman 58 ya. 58 kalau nggak salah. Kalau nggak 58, 68. Ingat 8-nya. Kalau yang ini nanti Pak Guru tunjukkan sebuah video, disimak ya, disimak. Nanti yang belakang itu ada pertanyaan yang kinestetik, silahkan dibaca, kemudian diisi di LKPD-nya itu. Oke, sampai sini. Kalau belum paham tentang tugasnya silahkan ditanyakan ya. Paham nggak tugasnya? Diapakan Pak? Ini baca. Sudah ya? Nanti setelah itu kita beradu loh berkelompok ini. Jangan bikin malu Profesor. Jangan bikin malu YouTuber yang sama insinyur. Gitu ya. Oke. Nah, sinyal nggak ada ya? Ada sinyal Pak. Sinyal nomor diri. Ya silakan yang membaca dibuka bukunya, dibaca terus dijawablah. Itu tugasnya adalah kalau yang membaca ya tugasnya adalah nanti membuat rangkuman apa yang dipahami tulis ya, buat peta konsep, membuat peta konsep untuk yang membaca, buat peta konsep untuk yang visual nonton, kemudian nanti menjawab soal ya. Yang di belakang insinyur menuliskan hasil percobaannya. Oke. Silakan dibaca ya, nanti dipahami. Kalau nggak bisa ditanyakan. Ayo, lebih. Latihan kelompok. Apa tak menjawab? Nanti aku kelar. Sebentar Pak. Kalau usahakan wifi-nya Pak. Pak sebentar. Kalau usahakan. Masuk. Yang kinestetik dilihat adakan percobaan ya, itu antara apa itu? Antara bola, batu atau batu sama kertas. Dicoba langsung dipraktekkan. Kinestetik diperagakan sama dicatat ya. Ya, diperagakan. Masih dipelajari nggak? Pegang batu sama kertas gitu. Dilihat yang jatuh lebih seperti yang mana. Ini yang bisa dipahami buat kata konsepnya. Kemudian yang YouTuber tahan dulu. Tahan ya.
Nama saya Robi Abdul. Kami dari grup Profesor. Karo jarene jenenge Birul. Kan gini estetik ini, Re. Ya, dipaparkan gimana itu kira-kira. Apa gitu? Ya, Karena kami profesor, tulisannya seperti profesor. Inti bumi di sini. Nah, benda. Terus yang dua. Mereka sih nasi. Ya, selamat siang teman-teman. Siap. Saya akan menyampaikan tugas kami dari kelompok YouTuber. Dari kelompok YouTuber mendapatkan tugas lagi menyimak video. Ya, adapun tugas dari kelompok YouTuber yang pertama, apa yang dimaksud dengan gravitasi? Dari kelompok kami mempunyai pendapat gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik. 2 lembar HPS dan pena wes ono. Berdirinya di depan kelas. Sudah berdiri tak? berdiri. Ojol. Tambung aja nek idol iku. Senengane Iya. obat. Kudu cerdas. Ini makine estetik gimana mau tak praktek no. Kesel. Ngadeg. Karena hasilnya ternyata kalian tuh luar biasa. Dari kegiatan tadi, kira-kira apa ini yang bisa kita simpulkan dari kegiatan tadi itu kira-kira? Ini sebenarnya apa? Gravitasi itu ternyata peristiwa apa? Menarik. Ya, ada sini, tarik menarik. Andaikan tidak ada tarik menarik, itu akan kesana kemari terjadi benturan, tabrakan. Karena adanya gravitasi tadi itu, sehingga yang pertama itu tadi planetnya juga aman jalannya. Kalau yang kedua itu ya melayang-layang, kalau nggak ada gravitasi. Dan yang ketiga, benda-benda yang jatuh ke tanah itu, andaikan nggak ada gravitasi, kalian naik pohon terus jatuhnya ke atas bagaimana coba? Siapa yang mau nyari gitu loh? Nanya siapa yang mau nyari ke atas? Kalau ke bawah kan tinggal itu jatuh diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, kami baru berada di depan sejamping aja kok tidak tepat ya. Diawali pas jam 8 karena sudah kelas 1 jam refleksi dari observer. Iya, untuk selanjutnya, maaf tadi, yaitu kesan-kesan dari guru modalika saat melakukan pembelajaran. Ada
kepada beliau dipersilakan. Melaksanakan kegiatan kelas sudah dilakukan mengadakan kegiatan refleksi yang diawali dengan kesan-kesan atau perasaan apa yang dialami oleh guru model. Beda masalahnya kalau kita mengajar tanpa dilihat orang banyak dengan mengajar dilihat orang banyak, apalagi supervisi oleh kepala sekolah ya, disupervisi oleh pengawas. Well, kepala observer silakan ke depan ya. Observernya di depan sini. Maju. Haji yakin mau lo? Nama saya Bukus Nurul Khotimah. Dipanggil Bukus Nul. Mungkin banyak di sini yang di kelas 2B, kelas 2 banyak yang kenal dengan saya. Ada sebagian yang belum kenal. Di sini saya berdiri di sini sebagai observer. Dan tugas saya di sini mengamati selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang pertama saya akan menyampaikan di sini ada apakah semua siswa benar-benar telah belajar dengan topik pembelajaran hari ini? Bagaimana proses belajar mereka? Dari pengamatan saya, mulai dari awal sampai akhir, hampir semua siswa sangat antusias dengan pembelajaran hari ini. Hanya saja sebagian memang ada ya yang namanya juga anak-anak, ada yang gusir, ada yang bermain, ada yang makan, bergurau masal, ya, ada yang keluyuran. Tadi ada guru saya catat guru nomornya, Pak tak lihat dulu nomor datanya berapa. Ada yang pesan gitu. Ada yang bermain HP. Tapi saya itu kalau yang kelas yang di depan itu lebih banyak cenderung aktif. Bangun. Untuk proses pembelajaran hari ini, siswa dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa atau pembelajaran berdiferensiasi, yaitu secara minat baca tadi dibagi menjadi kelompok profesor, yang kedua kinestetik, yang ketiga tadi audiovisual, kelompok YouTuber. Kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas dan kesimpulan. Yang kedua, siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siswa yang tidak mengikuti pelajaran hari ini adalah nomor 3, Virus dari belakang Pak, virusnya langsung menyebar ke depan. Kontaminasi. Terindikasi. Tadi kelompok kenal itu. Untuk yang nomor 12 tadi diam saja ya Pak ya. Kenapa ya Pak ya?
keempat itu keluyuran yang selalu menurut Anda, apa penyebabnya dan bagaimana alternatif solusinya menurut Anda? Kebanyakan siswa yang tidak dapat belajar dengan aktif atau tidak baik, yang kurang baik tadi itu sering diajak bersurau dengan temannya, jadi dia itu fokusnya itu teralihkan, tidak mengamati pembelajaran. Ada yang bermain HP, Realita kelas itu realita sesuai keseharian. Lanjut. Alternatif solusinya yaitu mungkin guru harus lebih mengarahkan siswanya yang kurang aktif, tapi karena tadi itu lagi dengan audio visualnya ya tadi, jadi kemungkinan tidak terkontrol semuanya, kurang perhatiannya, ya masih memperhatikan yang audio visualnya itu tadi. Pengawasan nih. Yang keempat, bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar. Pada saat siswa yang mulai kurang fokus, mungkin ada yang bosan, mengantuk, ramai sendiri, mulai ngobrol masal. Nanti saya lihat Bapak model kita memberikan ice breaking untuk menyemangati kembali. Gimana? Jadi selalu aktif. Kalau lihat biasa dipanggil Bu Ica. Saya di sini sebagai guru cover bagian kinestetik bagian belakang. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya. Yang pertama, apakah semua siswa benar-benar dalam belajar tentang topik pembelajaran hari ini? Bagaimana proses mereka belajar? Menurut saya, perbandingannya 50-50. Bu, ada banyak-banyak ya. Aku terbiasa. Jadi menurut saya, siswa yang mempelajari tentang gravitasi hari ini perbandingannya 50-50. Barisan depan menyimak pembelajaran dengan baik yang diberikan oleh guru model. Kemudian ketika mengerjakan proyek, saya melihat barisan depan ini kurang terlihat kerjasamanya. Jadi mengerjakannya mungkin secara individual. Terus di barisan belakang, ketika guru model menjelaskan pembelajaran tidak menyimak dengan seksama. Tetapi ketika mengerjakan proyek, mereka berdiskusi dengan kompak. Tetapi di akhir pembelajaran banyak siswa yang keluar. Berapa, Bu? Belum Kak, sampai. Proses belajar hari ini dimulai dengan guru menjelaskan beberapa materi. Kemudian kelas dikelompokkan menjadi 3 sesuai diferensiasi pembelajaran, yaitu audiovisual, membaca, dan kinestetik. Kelompok belajar tersebut diberikan tugas, kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Yang kedua, siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf nih, nanti semua barisan belakang tidak fokus mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini.
terlalu banyak bicara dan bercanda. Maju, ayo maju jadi bicara. Nomor 26 banyak bicara dan tidak mengikuti proyek di sini dengan baik. Dan nomor 22 juga tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Di akhir pembelajaran saat presentasi banyak barisan belakang yang hilang keluar kelas. Mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Menurut Anda, apa penyebabnya dan bagaimana alternatif solusinya menurut Anda? Karena barisan belakang mungkin awalnya tidak terdengar saat guru menjelaskan tanpa mic, sehingga mereka mencari kesibukan lain dengan mengajak ngobrol temannya, sibuk bermain HP, mengajak bercanda. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan yaitu ketika mengelompokkan dalam 3 kelompok tersebut, siswa yang belakang dapat dicampur dengan barisan depan. Menurut saya nih, bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar? Yang pertama, sama seperti pendapatnya Bu Husnul, yaitu diberikan ice breaking. Yang kedua, didatangi secara personal untuk memantau pembelajaran, seperti dari Pak Yatna memantau saat kelompok kinestetik diskusi tentang yang nogosari sama kertas yang dilempar itu. Nah, itu. Yang akhir, pelajaran berharga apa yang dapat Anda petik dari pengamatan pembelajaran hari ini? Guru harus bisa menguasai kelas, salah satunya dengan menerapkan diferensiasi pembelajaran. Karena diferensiasi pembelajaran dapat mempengaruhi minat belajar siswa serta dapat mendorong siswa untuk aktif belajar. Sekian observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nama saya Bu Husnul Khotimah. Dipanggil Bu Husnul. Mungkin banyak di sini yang di kelas 2 banyak yang kenal dengan saya. Ada sebagian yang belum kenal. Di sini saya berdiri di sini sebagai observer dan tugas saya di sini mengamati selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang pertama saya akan menyampaikan di sini ada apakah semua siswa benar-benar telah belajar dengan topik pembelajaran hari ini? Bagaimana proses belajar mereka? Dari pengamatan saya, mulai dari awal sampai akhir, hampir semua siswa sangat antusias dengan pembelajaran hari ini. Hanya saja sebagian memang ada ya yang namanya juga anak-anak, ada yang usir, ada yang bermain, ada yang makan, bergurau masal, ya, ada yang keluyuran. Tadi ada guru saya catat guru nomor saya, tak lihat dulu nomor datanya berapa. Ada yang urusan gitu. Ada yang bermain HP. Tapi saya kalau yang kelas yang di depan itu lebih banyak cenderung aktif. Bangun. Untuk proses pembelajaran hari ini, siswa dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa atau pembelajaran berdiferensiasi, yaitu secara minat baca tadi dibagi menjadi kelompok profesor,
yang kedua kinestetik, yang ketiga di audiovisual kelompok YouTuber. Kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas dan kesimpulan. Yang kedua, siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siswa yang tidak mengikuti pelajaran hari ini adalah nomor 3. Kontaminasi. Terindikasi. Tadi kelompok benar. Untuk yang nomor 12 tadi diam saja ya Pak ya. Kenapa ya Pak ya? Ada di kamera. Apa di kamera? Keempat itu keluyuran yang selalu menurut Anda apa penyebabnya dan bagaimana alternatif solusinya menurut Anda? Kebanyakan siswa yang tidak dapat belajar dengan aktif atau tidak baik, yang kurang baik tadi itu sering diajak bersurau dengan temannya, yaitu fokusnya itu teralihkan, tidak mengamati pembelajaran. Ada yang bermain HP, Realita kelas sesuai keseharian. Lanjut. Alternatif solusinya yaitu mungkin guru harus lebih mengarahkan siswanya yang kurang aktif, tapi karena tadi itu lagi sibuk dengan audiovisualnya ya tadi, jadi kemungkinan tidak terkontrol semua ya, masih memperhatikan yang audiovisualnya itu tadi. Pengawasan ini. Yang keempat, bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar. Pada saat siswa yang mulai kurang fokus, mungkin ada yang bosan, mengantuk, ramai sendiri, mulai ngobrol masal. Nanti saya lihat Makan mas. Bapak model kita memberikan ice breaking untuk menyemangati kembali bingungan jadi selalu aktif. Kalau lihat SDN Bantaran 1 dan perwakilan dari grup profesor. Ini pertanyaan dari saya. Tadi Bapak kan menjelaskan bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu ada konten, proses, dan produk begitu gitu. Nah, yang kita laksanakan tadi itu termasuk yang mana? Apakah termasuk yang konten, proses, apa produk? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian dan termasuk perbedaan dari ketiganya Pak Nggih, mohon dijelaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi sudah dibagi 3 kelompok
profesional dengan melihat minat profesor dengan melihat minat baca atau visualnya, kemudian YouTuber lihat audio visualnya, kemudian insinyur untuk kinestetiknya. Nah, di sini tadi waktu presentasi itu saya amati untuk kelompok kita kan lebih kepada peta konsep, gambaran secara umum materi gaya gravitasi. Kemudian yang kelompok YouTuber itu tadi Tova menjelaskan terkait dengan pengertian gravitasi dan manfaatnya begitu. Dan iya gratifikasi. Kemudian yang ketiga kinestetik itu tadi dijelaskan tentang lebih kepada percobaan ya untuk melihat kecepatan benda jatuh. Ketiga tadi itu yang saya sebutkan mulai dari konten, proses dan produk ya, itu memang elemen-elemen dari pembelajaran diferensiasi ya. Konten itu maksudnya adalah isi ya, konten yang konten itu lah ya. Nah, isinya itu konten itu apa ya, ini konten bacaan, konten video itu konten, Nogosari konten, itu konten yang dibuat percobaan itu konten semuanya. Paham di sini ya? Untuk proses, prosesnya itu yang kita lakukan tadi itu sebenarnya dengan sebelum tadi kan saya bilang kita tuh sebenarnya harus